Ketika teror semakin tak tertahankan, keluarga Perron akhirnya meminta bantuan. Nama pasangan terkenal dalam dunia investigasi paranormal disebut Ed dan Lorraine Warren, seorang demonolog dan seorang medium, dikenal dengan keberanian mereka menghadapi entitas gelap. Pada hari itu, mobil mereka melintasi jalan pedesaan yang sunyi. Kabut tipis menutup pandangan, seakan membawa mereka ke dunia lain. Dari kejauhan, terlihat rumah Perron berdiri, menjulang dengan keanggunan tua bercampur aura mengancam. Begitu memasuki rumah, Lorraine langsung merasakan beratnya suasana. Udara dingin menusuk, jauh lebih dingin dari luar. Bisikan samar datang dari segala arah, menumpuk menjadi dengungan tak kasat mata. Lorraine melihat lebih dari sekedar dinding dan lantai tua. Matanya menangkap bayangan yang tidak terlihat oleh orang biasa. Bayangan yang menempel di sudut ruangan, menatap, bergerak pelan, menunggu. Di ruang makan, Lorraine melihat seorang perempuan duduk di kursi kosong. Rambut kusut, kulit pucat, mata hitam kelam. Sosok itu menoleh padanya, lalu lenyap dalam sekejap, meninggalkan kursi bergoyang pelan. Bathsheba, energi itu begitu kuat, begitu mendominasi. Ia bukan roh biasa. Ia adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih kuno, lebih berbahaya. Ed mulai melakukan dokumentasi. Tape recorder pun menyala, mencoba menangkap suara dari dimensi lain. Pada awalnya hanya suara statis, namun perlahan terdengar bisikan. Kata-kata tak jelas, parau, penuh kebencian. Suara itu tidak berasal dari dunia manusia. Mereka tahu, ini bukan sekedar gangguan roh penasaran. Ini adalah investasi iblis. Lorraine merasakan sesuatu menariknya ke arah tangga. Dari atas terdengar langkah kaki berat, disusul suara keras seperti benda terjatuh. Namun ketika diperiksa, tidak ada apa-apa. Hanya lorong kosong dengan dinding berdebu. Namun kehadiran itu begitu kuat, begitu menantang. Di kamar anak, Lorraine berdiri menghadap cermin. Namun pantulan di cermin bukan dirinya. Di belakangnya berdiri Bathsheba. Wajahnya penuh kebencian, mulutnya bergerak membisikkan kata-kata kutukan. Lorraine tersentak, tapi sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah aroma busuk dan rasa dingin yang menusuk. Ed turun ke ruang bawah tanah. Lampu minyak menyorot tali tua yang tergantung dari langit-langit. Tali itu berayun perlahan. Meski udara diam, dari dalam kegelapan terdengar suara tangisan panjang, teredam, seolah berasal dari dinding itu sendiri. Lorraine merasakan sesuatu yang lebih dalam. Bathsheba tidak sekedar menghantui rumah. Ia mengikat dirinya ke tanah itu, mencengkram setiap dinding, setiap kayu, setiap batu. Ia bukan tamu. Ia adalah penguasa tanah itu. Sebuah visi menghantam Lorraine. Ia melihat Bathsheba tergantung di pohon besar. Wajahnya membiru, matanya menatap liar. Jeritan memenuhi kepalanya, menggema hingga tubuhnya gemetar. Visi itu membawa pesan jelas. Bathsheba tidak akan pernah pergi. Ia ingin rumah itu. Ia ingin keluarga itu. Dan ia akan mengambilnya dengan cara apapun. Ed menuliskan segala yang mereka lihat. Lorraine berusaha menahan penglihatan-penglihatan yang terus menyerang. Rumah itu seperti ingin menolak mereka, mengusir mereka, bahkan menghancurkan mereka. Namun pasangan itu tahu, mundur bukanlah pilihan. Mereka sudah cukup melihat untuk memastikan keluarga Perron berada dalam cengkraman iblis. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu menjadi saksi pertempuran terakhir antara keluarga Perron dan kekuatan jahat yang telah menguasai rumah mereka.
Setelah hari-hari panjang penuh teror, Ed dan Lorraine Warren menyiapkan ritual pengusiran. Bukan sekedar doa biasa, melainkan perlawanan langsung terhadap kekuatan kegelapan yang bersemayam di sana. Rumah itu bergetar seolah menolak. Angin menghantam dinding, pintu bergetar, tirai berkibar meski jendela tertutup rapat. Atmosfer seakan berubah, seakan rumah itu sendiri hidup, sadar akan upaya mengusir penguasanya. Di ruang tamu, lilin-lilin dinyalakan. Cahaya kecil itu berjuang menembus kegelapan yang pekat. Lorraine menutup mata, merasakan setiap getaran, setiap bisikan yang semakin keras. Bathsheba hadir di sana, bukan sebagai bayangan, melainkan kekuatan yang menolak diusir. Caroline menjadi pusat serangan, tubuhnya kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Jeritan keluar dari mulutnya, tapi bukan suaranya sendiri. Itu suara lain, dalam, parau, penuh kebencian. Kursi pun terbalik, benda-benda berterbangan. Rumah menjadi medan perang. Bathsheba berusaha sepenuhnya menguasai tubuh Caroline, menjadikannya wadah abadi. Lorraine menempelkan salib di dinding, mencoba menahan kekuatan yang semakin kuat. Namun bayangan besar menjulang, bergerak liar. Suara dentuman mengguncang, kaca pecah, udara bergetar dengan lolongan marah yang tak berasal dari dunia ini. Tubuh Caroline ditarik ke arah ruang bawah tanah. Kegelapan perlahan menelannya, seolah tanah itu sendiri ingin memenjarakan jiwanya. Jeritan menggema, disertai suara rantai bergetar, seakan Bathsheba berusaha mengikatnya ke dunia kematian. Lorraine berusaha masuk ke dalam pikiran Caroline. Ia merasakan kegelapan, dingin, dan kebencian yang begitu pekat. Di dalam sana, Bathsheba berteriak, menuntut, menolak dilepaskan. Namun Lorraine menarik jiwa Caroline kembali dengan cahaya kecil dari keyakinan dan doa yang tak putus. Ed melantunkan doa dengan suara lantang, memaksa kekuatan itu mundur. Tubuh Caroline bergetar hebat, matanya terpejam, suaranya berubah menjadi teriakan panjang yang menyala-nyala. Bathsheba melawan dengan segala kekuatannya, menjerit, melolong, berusaha bertahan di dalam wadahnya. Lampu-lampu pecah, bayangan berputar liar di dinding, lilin padam serentak. Angin berputar mengisi ruangan, menciptakan pusaran gaib yang hampir menghancurkan segalanya. Rumah itu menjerit bersama penguasanya, seakan menolak menyerah. Namun perlahan sesuatu mulai berubah. Cahaya kecil muncul kembali. Lilin menyala satu persatu, melawan kegelapan. Suara jeritan Bathsheba mulai mereda, berubah menjadi bisikan terputus-putus, lalu hening. Tubuh Caroline terjatuh, terkulai, namun jiwanya bebas. Bathsheba pun terusir, terlempar dari wadahnya. Di ruang bawah tanah, tali tua yang berayun kini berhenti. Rantai yang bergetar kini diam. Rumah itu akhirnya mereda, seolah kembali tertidur setelah pertempuran panjang. Fajar pun tiba. Cahaya matahari menembus jendela retak, mengisi ruangan dengan kehangatan yang lama hilang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rumah itu terasa tenang. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Namun keheningan itu tidak berarti kemenangan sepenuhnya. Bathsheba memang terusir, tapi legenda tetap hidup. Rumah itu tetap menyimpan sejarah, duka dan kutukan yang tak bisa dihapus begitu saja. Keluarga Perron selamat dari malam tergelap dalam hidup mereka, tapi rumah itu akan selalu menyimpan bayangannya sendiri. Dan legenda Bathsheba Sherman akan terus hidup, menunggu, berbisik di balik dinding tua yang diam. Keluarga Perron tidak ingin lagi tinggal di sana. Rumah itu mungkin telah ditenangkan, tapi luka yang ditinggalkan sudah terlalu dalam.
Mereka pun berkemas dan meninggalkan tempat yang pernah mereka sebut rumah. Setiap langkah di lantai kayu, setiap kotak yang diangkat terasa seperti pelepasan, seolah-olah rumah itu perlahan-lahan merelakan mereka pergi atau justru menunggu kesempatan lain. Lorraine berdiri memandangi rumah itu. Ia tahu kekuatan jahat memang telah terusir, tapi tidak benar-benar musnah. Bathsheba hanya diusir dari wadahnya, bukan dihancurkan. Legenda itu akan terus hidup di dalam dinding rumah, menunggu celah untuk kembali. Ed dan Lorraine menyimpan catatan tentang kasus ini. Mereka tahu rumah Perrin hanyalah satu dari sekian banyak tempat yang dikuasai kegelapan. Setiap catatan adalah pengingat bahwa di balik kehidupan sehari-hari ada dunia lain yang tak terlihat. Dunia yang siap menelan siapa saja yang berani mengusiknya. Karena kegelapan tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu.